Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas transfer news update, rumor-rumor yang masih berkeliaran dalam beberapa hari terakhir mengenai siapa pemain yang akan dibeli Chelsea. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Majalengka, True Blue dari Palembang, dan juga True Blue dari Medan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Dan selama pagelaran Piala Dunia 2026 ini, gue akan membawakan beberapa informasi terupdate mengenai Piala Dunia, tapi di channel gue satu lagi. Jadi pastikan kalian semua mampir ke channel gue. Langsung aja klik channel gue yang ada di home dan subscribe channel itu, karena gue akan mengupdate berita mengenai Piala Dunia di sana dan juga seluruh seluk-beluk berita mengenai sepak bola, baik Liga Indonesia maupun seluruh informasi liga-liga lainnya ya. Jadi pastikan kalian semua bergabung di channel gue yang satu lagi. Dan untuk kalian yang ingin membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id, ke tab all product dan pilih jersey favorit kalian. Check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Kita mulai aja berita pertama. Ini ada informasi dari kemenangan USA ya. Selamat buat Mauricio Pochettino yang membawa USA menang untuk laga perdana di Piala Dunia 2026 melawan Paraguay dengan skor 4-1. Ini Mauricio Pochettino cukup menarik ya, perkembangan dari tim nasional Amerika Serikat di bawah tangan kepelatihan mantan pelatih Chelsea ini, karena di pertandingan pertama ini gue melihat Amerika Serikat bermain begitu atraktif ya, seperti khasnya seorang Pochettino, di mana dia selalu mengedepankan serangan-serangan yang eksplosif dan juga rock and roll ya. Bahkan di friendly match kita lihat bagaimana dia merayakan kemenangan dengan melakukan salto ya. Dan di pertandingan melawan Paraguay juga, di gol Reina itu, Mauricio Pochettino tidak bisa membendung kebahagiaannya, bergabung dan melompat-lompat bersama rekan-rekan tim lainnya ya untuk merayakan gol yang sangat cantik ya dari seorang Reina. Dan itu yang menurut gue kekuatan dari seorang Mauricio Pochettino. Kita juga lihat di Chelsea bagaimana dia membuat squad ini jauh lebih baik lagi sebelum akhirnya dia didepak ya dari Chelsea dan digantikan dengan Enzo Maresca. Good luck buat Pochettino untuk pagelaran Piala Dunia 2026 ini. Semoga USA bisa melaju jauh ya di Piala Dunia kali ini, dan semoga aja Pochettino bisa mendapatkan peringkat terbaik di grup dan juga lolos sampai ke mungkin semifinal atau mungkin bisa mendapatkan perebutan tempat ketiga ya. Karena dengan skuad USA saat ini, menurut gue ini adalah skuad golden era USA dan harus bisa dimaksimalkan oleh Mauricio Pochettino. Coba tulis di kolom komen kalian yang menyaksikan pertandingan antara USA melawan Paraguay, bagaimana menurut kalian permainan USA di bawah Mauricio Pochettino ya. Nah, di berita berikutnya ini ada update informasi dari Marco Correa yang kemarin sempat kita bahas juga video informasinya ya. Dan per hari ini ya, Atletico Madrid kelihatannya agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan Marco Correa. Karena menurut Matteo Moretto, ini Atletico Madrid sedikit mengalihkan targetnya ke beberapa atau ke left back Spanyol lain ya, selain Marco Correa. Ini disebutkan karena memang Chelsea mematok harga yang cukup tinggi untuk seorang Marco Correa, dan juga kelihatannya setelah interview yang menyatakan bahwa dia tidak ingin segera pergi dari Chelsea ya, tidak ingin memaksakan kepindahannya. Tampaknya seorang Marco Correa ini meminta gaji yang cukup tinggi untuk kepindahannya ke Atletico Madrid ya. Nah, kemudian juga di sini ya disebutkan bahwa dari Matteo Moretto juga ya, dilansir dari Vince, Atletico Madrid mulai melirik Alejandro Grimaldo, yaitu duet left back dari Marco Correa di Spanyol ya. Harga yang cukup tinggi untuk seorang Marco Correa dan gaji dan juga demand yang diminta oleh Chelsea ini membuat complicated sebuah atau proses negosiasi dari kepindahan Marco Correa dari Chelsea ke Atletico Madrid ya. Grimaldo menurut Atletico Madrid itu lebih affordable, dan pemain ini juga ingin segera pindah ke Spanyol. Nah, itu dia. Dan semoga aja ini pertanda bahwa Marco Correa memang pemain yang akhirnya bisa menetap di Chelsea ya, dan kemudian bisa juga ikut membangun skuad Chelsea di bawah Xabi Alonso. Kemudian juga ditambahkan di sini ya, dari Vince juga, Marco Correa mengenai project Xabi Alonso ya. Menurut yang dikutip dari Vince, ini Marco Correa sudah berbicara dengan
beberapa temannya ya, terutama di timnas Spanyol mengenai bagaimana pada saat mereka di-handle oleh seorang Xabi Alonso ya. Dan menurutnya I've spoken with him and he inspired a lot of confidence in me. Jadi dia sudah berbicara dengan Xabi Alonso dan kelihatannya ini hawanya Marco Correa mulai berubah, kayak pikirannya mulai berubah. Dia kelihatannya tidak ingin lagi exit dari Chelsea. Dia juga sudah berbicara dengan Grimaldo dan Borja, di mana pada saat itu dua pemain ini ikut dalam skuad Bayer Leverkusen Xabi Alonso, dan menurut mereka Xabi Alonso adalah seorang pelatih yang sangat baik dan bisa membantu pemain-pemain yang mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dan menurut Marco Correa, the project seems very interesting gitu. Jadi ya ini ya, semoga aja ini adalah pertanda yang baik. Marco Correa tetap akan berada di Chelsea walau bagaimanapun. Sejauh ini ya, belum ada keinginan yang benar-benar realistik official bahwa Marco Correa ingin pergi dari Chelsea, dan sampai saat ini sang pemain ini juga tidak mengultimatum klub ya untuk menjual dia ataupun meminjamkan dia, karena kelihatannya juga gue melihat Marco Correa ini masih limbung ya antara apakah nanti Xabi Alonso ini akan sama dengan Liam Rowe Senior atau Xabi Alonso ini bisa membuat skuad ini kembali lagi mendapatkan football identity-nya dan memainkan permainan sepak bola terbaiknya seperti era Enzo Maresca ya. Dan semoga aja itu yang terjadi, bukan seperti Liam Rowe Senior. Dan gue pribadi percaya seorang Xabi Alonso ini bisa banget untuk mengangkat performa Chelsea, dan semoga nanti Marco Correa bisa terus bertahan di Chelsea ya, karena dia masih memiliki kontrak 3 tahun lagi dan akhirnya dia bisa mempersembahkan sesuatu yang memang berharga untuk Chelsea dan juga fansnya. Nah, kalau buat gue pribadi, seorang Marco Correa kalau misalnya ingin bertahan di Chelsea, tentu mereka adalah pemain profesional ya. Begitu mereka memutuskan akan bertahan dan bergabung dengan squad Xabi Alonso di musim depan, paling tidak selama 1 musim ini gue yakin mereka akan tetap bertahan dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya pemain setengah hati ingin keluar dan lain-lain. Begitu mereka stay ya, menurut gue seorang Marco Correa ini akan sangat profesional, karena situasi yang terjadi saat ini ada ketidakyakinan dari sang pemain ya, dan proses dari approach-nya Xabi Alonso, terus juga mungkin dia juga melihat endorsement dari para legenda Chelsea ya, ini mungkin membuat pemain ini memikirkan atau memiliki second thought ya untuk mungkin bertahan di Chelsea semusim lagi minimal ya, dan melihat perkembangan Chelsea seperti apa dan akhirnya tetap bisa menjadi skuad Chelsea di musim depan. Tentu kehadiran Marco Correa ini akan sangat membantu Chelsea karena satu, dia sudah sangat fasih dengan tim ini, sudah sering bermain dengan para pemain ya, jadi kita nggak perlu adjust lagi terhadap pemain baru. Dan menurut gue di sistem Xabi Alonso, Marco Correa ini bisa banget untuk mendapatkan musim terbaiknya bersama Xabi Alonso ya. Coba tulis pendapat kalian, apakah Marco Correa ini bisa excel di bawah sistemnya Xabi Alonso atau malah dia akan menjadi pemain toksik aja di Chelsea? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Nah, informasi lain yang juga akan gue bahas di video kali ini adalah rumor transfer. Yang pertama ada rumor transfer dari Dinhausen ya. Ini dikutip dari Sport Boom. Xabi Alonso ini mulai mengeksplorasi ya atau memasukkan nama Dinhausen ke dalam target transfernya di musim panas nanti. Dan ini sudah dibicarakan ke Chelsea. Dan menurut laporan Sport Boom, ini terjadi jika Real Madrid membuat Dinhausen masuk ke dalam transfer list ya untuk dijual di musim panas nanti. Tapi untuk seorang Dinhausen sendiri gue ragu karena yang kita tahu ya, Jose Mourinho ini sempat melatih Dinhausen di AS Roma pinjaman pada saat dari Juventus ya. Dan bahkan Jose Mourinho sendiri menyatakan bahwa Dinhausen ini merupakan pemain yang sangat baik, dan gue yakin pemain serba bisa ini di center back ya, ini bisa banget di-utilize oleh seorang Jose Mourinho di Real Madrid. Jadi gue nggak yakin kalau Dinhausen ini akan dijual di musim panas ini ya. Nah, Dinhausen sendiri bermain di Real Madrid baru pindah musim lalu setelah 1 musim berada di Bournemouth ya. Dan penampilannya juga sangat baik di Bournemouth. Di Real Madrid sendiri dia bermain 28 pertandingan La Liga dan berhasil menciptakan 9 clean sheet dengan passing akurasi ya, atau completion passing complete itu 91%. Nah, Dinhausen sendiri berhasil mencetak 2 gol dan 2 assist di La Liga ya. Selain itu dia juga bermain di Champions League 9 pertandingan dengan 3 clean sheet. Nah, Dinhausen ini walaupun tidak dipanggil ke skuad Piala Dunia 2026 ini, tapi seorang Dinhausen ini menurut gue tetap pemain yang punya ceiling yang sangat tinggi ya. Bahkan di bawah Xabi Alonso kita lihat permainan Dinhausen ini sangat baik, dan gue sih oke-oke aja kalau misalnya dia seorang Dinhausen ini bisa ditransfer ke Chelsea di musim panas nanti ya. Saat ini
berdasarkan data transfer market ya, value dari seorang Dinhausen itu sekitar 60 juta euro ya, dan memiliki klausul release clause itu 58 juta euro. Jadi sebenarnya harganya juga nggak terlalu mahal ya. Dan harusnya ini Dinhausen mungkin aja bisa menjadi salah satu center back yang mungkin diincar oleh Chelsea ya. Karena dia juga sudah bermain di Bournemouth dan dia permainannya bagus ya, dan gue berharap ini bisa kejadian. Dan gajinya sendiri saat ini sekitar 172.000 euro per minggu atau sekitar 150 ribuan lah mungkin kalau pound sterling ya. Ya dari sisi cap gaji dan juga value transfer, menurut gue ini pemain yang cukup worth it untuk didatangkan Chelsea, dan semoga aja nanti ini pemain benar-benar bisa masuk ke transfer list Chelsea ya, dan Chelsea bisa fight untuk mendapatkan pemain ini ya. Coba tulis pendapat kalian, apakah seorang Dinhausen ini bisa menjadi jawaban untuk Chelsea di musim depan, atau justru ada nama lain yang kisarannya antara 60 sampai 70 juta euro yang bisa menjadi solusi untuk lini belakang Chelsea ya. Kemudian pemain lain yang juga masuk list transfer Chelsea yaitu Ibrahim Maza. Ini pemain muda yang juga saat ini kata Simon Jones ya masuk ke dalam radar Chelsea, Arsenal dan juga Spurs. Nah, nama Ibrahim Maza ini juga lumayan cukup harum ya di bursa transfer musim panas ini. Ibrahim Maza ini pemain berusia 20 tahun dari Algeria, dan Algeria ini juga ikut ke dalam pagelaran Piala Dunia 2026 dan akan bertanding melawan Argentina pada hari Selasa kalau nggak salah ya. Dan itu semoga aja kita bisa lihat aksi dari seorang Ibrahim Maza ya. Walaupun dia lahir di Jerman, Ibrahim Maza ini lebih memilih untuk memperkuat Algeria ya, dan saat ini bermain untuk Bayer Leverkusen setelah dibeli dari Hertha BSC seharga 12 juta euro. Saat ini penampilannya cukup gemilang, menciptakan 3 gol dan 4 assist ya dari total 28 match yang dimainkan bersama Bundesliga, dan Bundesliga sendiri yang dimainkan bersama Bayer Leverkusen, dan Bayer Leverkusen sendiri di Bundesliga ini finish di urutan ke-6 dan akan masuk ke zona Eropa berarti ya untuk musim depan. Nah, walaupun ini pemain bermain cukup baik, tapi ingat ya baru bermain satu musim di level tertinggi Jerman di Bundesliga. Tapi kalau gue lihat permainannya memang Ibrahim Maza ini memiliki ceiling yang cukup tinggi ya, dan di Piala Dunia ini dia juga akan memainkan pertandingan di grup J bersama Argentina, Austria dan Yordania. Dan kalau nanti ini pemain bisa excel di grup J ini dan bisa menunjukkan kemampuannya, gue yakin ini pemain pasti harganya akan selangit ya. Saat ini nilai value dari Ibrahim Maza ini sekitar 30 juta euro sampai 40 juta euro. Dan di dalam laporan terkini ya, Arsenal ini bahkan sudah melakukan penawaran terhadap Bayer Leverkusen sebesar 40 juta euro. Nah ini ya, ini yang semoga aja bisa menjadi lebih jelas lagi saat kita melihat Ibrahim Maza di Piala Dunia ini ya. Gue pribadi jarang nonton sebenarnya. Gue sempat nonton sekali waktu Bayer Leverkusen main dan ya penampilannya sih masih raw banget menurut gue ya, dan mungkin masih butuh waktu untuk seorang Ibrahim Maza ini untuk bisa survive di Premier League ya, karena kita tahu Premier League nggak mudah. Bahkan seorang Florian Wirtz aja ini cukup kesulitan ya untuk bersaing di Premier League ya, walaupun dia memiliki skill dan kemampuan yang sangat luar biasa di Bundesliga, skill setnya menurut gue komplit banget, tapi tetap aja untuk bisa survive di Premier League ini butuh waktu lagi. Apalagi bahkan seorang Ibrahim Maza yang memang secara statistik berada di bawah Florian Wirtz pada saat di Bayer Leverkusen ya. Tapi gajinya kecil, gajinya hanya sekitar 25.000 euro sampai saat ini ya. Jadi kalaupun nanti pindah ke Chelsea misalnya, nanti ditransfer oleh Chelsea, gue merasa kayaknya gajinya juga nggak akan terlalu tinggi ya. Ya mungkin buat prospek oke, tapi kalau untuk menjadi seorang squad player untuk musim depan, menurut gue Ibrahim Maza masih belum cukup ya. Tapi coba tulis pendapat kalian, apakah Ibrahim Maza ini bisa juga menjadi tambahan firepower di lini depan Chelsea untuk musim depan. Nah, berita terakhir ada informasi dari Liam Delap yang katanya sedang diincar oleh Everton, dan Everton juga akan atau ingin ya untuk membeli seorang Liam Delap seharga 40 juta pound sterling. Ini dari Mail Sport ya. Ya kalau ini sih gue oke aja menurut gue, kalau selama masih ada waktu ya dan ada yang mau. Dan gue pikir seorang Liam Delap ini akan cocok bermain di sistemnya David Moyes di musim depan ya. Coba tulis pendapat kalian, Liam Delap di Everton apakah bakal gacor atau tetap begini-begini aja ya.
Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk likes dan juga share supaya informasi ini makin tersebar lagi buat seluruh True Blue. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe second channel gue untuk update terus informasi mengenai pagelaran Piala Dunia 2026 ya. Ada di home gue, langsung aja ke channel gue yang berwarna merah itu. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once Blue, always be blue. Up the Chelsea.